Aman Kanil? Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang fuel cell teknologi. Boleh di next. Dan di sini terdapat anggota kelompok kami yaitu Rani Mustika, Francisco Daniel, Aldo Raguna Batiar, Muhammad Budiman, Akira Alif Sweden, dan Nataya Murtia Fauziah. Untuk subjek yang dibahas pada presentasi kali ini yaitu sejarah dan perkembangan dari teknologi fuel cell, manfaat fuel cell, reaksi kimia yang terikat dalam teknologi, dan penemuan terbaru dan pengembangan dari teknologi fuel cell. Untuk fuel cell sendiri yaitu dalam bahasa Indonesia disebut sel bahan bakar atau suatu perangkat elektrokimia yang secara kontinu mengkonversikan energi kimia menjadi energi listrik. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada History of Fuel Cell. Awal mula fuel cell ditemukan oleh Sir William Rg pada tahun 1839 yang menggunakan elektroda berupa platina. Di tahun 1889, Ludwig Monn and Charles Longer melakukan penelitian dan menciptakan istilah fuel cell untuk pertama kalinya. Untuk memaksimalkan mesin awal pada tahun 1932, seorang peneliti bernama Francis Bacon mulai meneliti fuel cell memakai KOH sebagai elektrolitnya yang sebelumnya menggunakan platina. Bacon berhasil mengembangkan fuel cell hidrogen oksigen pada tahun 1959 dan bernama Bacon cell atau alkaline fuel cell yang kita kenal sekarang. Sejak 1950, NASA Amerika Serikat telah menggunakan fuel cell AFC agar memenuhi kebutuhan listrik program luar angkasanya yaitu roket Apollo dan Gemini. Selanjutnya itu perkembangan dari fuel cell teknologi. Itu yang pertama ada pembuat mobil seperti General Motors meluncurkan prototipe mobil dengan menggunakan bahan bakar hidrogen. Mobil ini mampu melaju hampir 5.000 km tanpa mengisi bahan bakar. Perusahaan Kanada, Astrid Energy, pada September 2004 memperkenalkan generator fuel cell yang bernama generator AFP, Portable AH. Pembangkit listrik memiliki output sebesar 2,4 kilowatt dengan tegangan mencapai 48 FDC. Selanjutnya itu ada pengembangan fuel cell di Jepang dimulai pada tahun 2005 dan dipertimbangkan sekitar 600 fuel cell telah dipasang dalam standar domestik. Saat ini menggunakan fuel cell tidak dibutuhkan kabel listrik dan pembangkit listrik menuju rumah, dan juga teknologi terbaru hidrogen fuel cell yang dikembangkan Intelligent Energy membuat baterai ponsel bisa bertahan sepekan. Dan yang terakhir itu ada Samsung meningkatkan teknologi DMVC pada pertengahan 2007 dan telah diluncurkan untuk umum pada akhir Desember 2006. Ukurannya telah dikurangi menjadi 15 cm x 5 cm, daya totalnya sekitar 1,2 dikali 1000 watt dan daya keluarnya 2 dikali 10 watt. Selanjutnya itu ada benefit of fuel cell. Yang pertama itu adalah ramah lingkungan. Fuel cell tidak menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 yang merupakan gas rumah kaca dan penyumbang utama terhadap perubahan iklim. Yang kedua itu adalah efisiensi tinggi. Fuel cell memiliki efisiensi yang lebih tinggi tinggi daripada sumber daya bahan bakar konvensional, sehingga daya mengurangi penggunaan bahan bakar. Selanjutnya itu adalah scalability. Fuel cell dapat digunakan di berbagai aplikasi, dari transportasi hingga pembangkit listrik. Selanjutnya itu ada pengisian daya lebih cepat. Fuel cell dapat menghasilkan listrik yang lebih cepat daripada baterai, sehingga lebih cocok untuk aplikasi portable. Selanjutnya itu kendali energi. Fuel cell dapat mengatur dan mengatur konsumsi energi secara otomatis, sehingga dapat mengurangi penggunaan energi yang tidak diperlukan. Selanjutnya itu fleksibilitas. Fuel cell dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti transportasi, stasiun listrik, telekomunikasi, dan instruksi otomatis. Lanjut.
Nah, selanjutnya itu ada chemical reaction involved in fuel cell technology. Untuk penjelasannya bisa dilihat di gambar. Nah, ini ada anodanya itu dari H2 jadi 2H+, ditambah 2E. Untuk katodanya itu setengah O2 ditambah 2H+, ditambah 2E-. Itu jadi H2O. Proses yang terjadi pada fuel cell adalah bahan bakar berupa hidrogen diumpankan ke elektronegatif anoda dan udara diumpankan ke elektroda positif katoda. Di anoda, dengan bantuan katalis atom hidrogen dipisahkan menjadi elektron menuju katoda dengan melewati jaringan eksternal menghasilkan arus listrik dan proton menuju katoda melewati elektrolit. Kedua elektron tersebut bertemu di elektroda positif dan proton H+ akan bergabung dengan oksigen menghasilkan air, H2O, dan panas. Selanjutnya, perkembangan terbaru fuel cell. Salah satu perkembangan terbaru dalam teknologi sel bahan bakar adalah penggunaannya dalam sektor transportasi, terutama kendaraan listrik. Perusahaan otomotif dan teknologi telah melakukan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, daya tahan, dan daya jelajah kendaraan listrik berbasis sel bahan bakar. Selain itu, penelitian terus dilakukan untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keandalan teknologi fuel cell dalam berbagai aplikasi, termasuk transportasi dan penyimpanan energi. Nah, ini merupakan sumber-sumber yang kita ambil untuk membuat PPT ini. Ini merupakan dasar-dasar kami dalam pembuatan presentasi kimia tentang fuel cell pada hari ini. Kalian bisa lihat untuk informasi terbaru tentang fuel cell termasuk edisi jurnal yang kita gunakan dan beberapa konferensi dan acara dan situs web. Next. Kesimpulannya, beberapa keunggulan yang dimiliki oleh fuel cell antara lain ketersediaan cukup dapat diperoleh dari sumber yang dapat diperbaharui, rendah emisi, efisiensi energi yang cukup tinggi, ramah lingkungan, pemeliharaannya itu rendah, dan dia tuh fleksibel, bisa digunakan di mana saja dan stable tentunya. Walaupun memiliki banyak keunggulan, namun saat ini fuel cell masih belum banyak dikembangkan. Salah satunya di Indonesia, karena proses produksinya membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan biaya besar, sedangkan SDM Indonesia masih rendah. Next. Ini referensi yang kita gunakan untuk kita hari ini. Next. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.